Pembentukan dan kehidupan awal di bumi. Pembentukan bumi telah dimulai sejak 4,6 miliar tahun yang lalu dan terus mengalami proses perkembangan hingga saat ini. Salah satu teori tentang pembentukan bumi adalah teori Big Bang atau ledakan besar yang dikemukakan oleh F. George. Ia berpendapat bahwa alam semesta pada mulanya berasal dari gumpalan superatom yang berbentuk bola api kecil. Gumpalan tersebut dalam waktu lama semakin memadat dan memanas. Setelah hal tersebut, terjadilah suatu dentuman yang membentangkan seluruh isi alam semesta. Secara umum, zaman sejarah pembentukan bumi terbagi menjadi 4 zaman, meliputi zaman Prakambrium, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum. Zaman Prakambrium. Zaman Prakambrium berlangsung pada 4,5 miliar sampai 290 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi dalam 2 periode, yaitu Arkeozoikum dan Proterozoikum. Zaman Arkeozoikum. Arkeozoikum berarti masa kehidupan purba. Pada masa ini, terjadi pembentukan batuan kerak bumi yang paling awal. Kerak bumi ini terbentuk melalui pendinginan. Selanjutnya, barulah batuan ini mengalami perkembangan menjadi protokontinen. Masa ini juga merupakan masa awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer. Pada masa ini pula, kehidupan primitif mulai muncul di dalam samudera berupa mikroorganisme. Proterozoikum berlangsung mulai 2,5 miliar sampai 290 juta tahun lalu. Di sini terjadi pembentukan hidrosfer dan atmosfer, serta kehidupan mulai berkembang. 2. Zaman Paleozoikum berlangsung cukup lama dan terdiri dari beberapa periode, yaitu 1. Zaman Kambrium berlangsung kurang lebih 70 juta tahun yang lalu. Pada masa Kambrium terdapat sebuah daratan luas disebut Gondwana yang merupakan cikal bakal Antartika, Afrika, India, Australia, serta sebagian Asia dan Amerika Selatan. 2. Zaman Ordovisium berlangsung dari 500 sampai 440 juta tahun lalu. Di sini terjadi pencairan zaman es sehingga air samudra mulai meluap dan mulai menutup celah samudra yang terdapat di antaranya. Muncul beberapa hewan bertulang belakang atau vertebrata seperti landak laut, bintang laut, dan lain-lain. 3. Zaman Silur berlangsung sejak 440 sampai 410 juta tahun yang lalu, yaitu zaman peralihan dari air ke darat, dan mulai terbentuk pula deretan pegunungan yang melintasi Skandinavia, Skotlandia, dan pantai Amerika Utara. Yang keempat, zaman Devon berlangsung sekitar 410 sampai 360 juta tahun yang lalu. Pada zaman Devon berlangsung perkembangan pesat pada jenis ikan dan tumbuhan darat. Pada zaman ini juga, samudera kian mengalami penyempitan dan benua Gondwana menutupi wilayah Eropa, Amerika Utara, dan Tanah Hijau atau Greenland. Yang kelima, zaman Karbon berlangsung sekitar 360 sampai 290 juta tahun yang lalu. Pada zaman Karbon, untuk pertama kalinya muncul jenis reptilia. Selain itu, bermunculan pula serangga raksasa serta jumlah amfibi yang meningkat pesat. Yang keenam, zaman Perm berlangsung sekitar 290 sampai 250 juta tahun yang lalu. Kata Perm merupakan nama dari sebuah provinsi tua yang ada di dekat pegunungan Ural, Rusia. Pada zaman ini terjadi peningkatan jumlah reptilia secara besar-besaran. Yang ketiga, periode zaman Mesozoikum yang terbagi lagi dalam beberapa periode atau zaman, meliputi yang pertama, zaman Trias 250 sampai 210 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini mulai bermunculan hewan-hewan berukuran besar seperti dinosaurus dan reptil laut yang pertama kali muncul di zaman ini. Selain itu, benua Pangea menunjukkan adanya pergerakan menuju arah utara sehingga mengakibatkan es di bagian selatan mencair dan muncul celah-celah. Yang kedua, zaman Jura 210 sampai 140 juta tahun yang lalu. Banyak dinosaurus tumbuh dengan ukuran yang luar biasa besar. Hewan-hewan besar mulai mendominasi bumi. Dinosaurus merajai wilayah daratan. Sementara itu, kondisi Pangea terpecah. Amerika Utara memisahkan diri dari Afrika dan Amerika Selatan melepaskan diri dari Antartika serta Australia. Ini adalah zaman yang dianggap paling menarik dan sering mengundang perhatian. Terlebih setelah zaman ini dibuat versi film berupa Jurassic Park. Selanjutnya zaman Kapur. Pada tahun 140 sampai dengan 65 juta tahun yang lalu. Zaman Kapur ini ditandai dengan penguasaan dinosaurus dan reptilia atas wilayah bumi.
Pada akhir zaman ini ditandai dengan kepunahannya hewan-hewan berukuran besar. Zaman Kenozoikum atau Neozoikum. Zaman Neozoikum merupakan zaman kebaharuan karena bumi udah mulai stabil dan udah terbentuk secara keseluruhan. Pada zaman ini merupakan zaman baru yang terdiri dari beberapa era, meliputi yang A, zaman tersier pada tahun 65 sampai 1,7 tahun yang lalu. Pada zaman ini untuk pertama kalinya muncul kehidupan dari spesies jenis primata dan burung tak bergigi. Dan tumbuhan berbunga mengalami evolusi sehingga menghasilkan banyak variasi tumbuhan seperti semak belukar, tumbuhan merambat, dan rumput. Zaman tersier dibagi menjadi 3 jenis, yaitu zaman Paleosan atau zaman Paleosan dimulai di sekitar 66 sampai dengan 56 juta tahun yang lalu. Dan mamalia bertipe plasenta mulai muncul pada zaman ini. Yang kedua, zaman Eoson dimulai sekitar 56 sampai 34 tahun yang lalu. Di Eoson awal, spesies yang tinggal di hutan lebat tidak berevolusi. Yang ketiga, Oligosen. Zaman Oligosen ini dimulai sekitar 34 sampai dengan 23 juta tahun yang lalu. Ditandai dengan bertambahnya rumput dan menyebabkan beberapa spesies hewan serta tanaman berevolusi. Yang B, zaman Quarter, 1,7 juta tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Zaman Quarter masih dapat dibagi lagi menjadi 2 kala, yakni kala Pleistosen dan kala Holosen. Zaman Pleistosen ini mulai sekitar 2,58 juta sampai 11.700 tahun yang lalu. Pada zaman inilah manusia purba Jawa atau yang disebut Homo erectus yang dulu disebut Pithecanthropus erectus pertama kali muncul. Yang kedua, zaman Holosen. Ini dimulai sekitar 11.700 tahun yang lalu sampai sekarang. Sekarang umat manusia mulai hidup di zaman Holosen dan semua sejarah umat manusia serta dunia tertulis sejak zaman Holosen. Demikianlah keempat periode besar dari sejarah pembentukan bumi yang telah diuraikan ke dalam periode-periode kecil dengan berbagai karakteristik atau cirinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.